Amin. Shalom semuanya. Hari-hari ini jangan lupa untuk mendoakan terus ya. Semua saudara-saudara kita sebangsa yang ada di Sumatera yang sedang menderita. Doakan terus supaya MSP bisa segera melakukan semua yang dibutuhkan. Kita akan bergerak mati-matian untuk melakukan sesuatu. Katakan shalom satu sama lainnya kanan kirinya sebelum Anda duduk kembali. Mari kita Bible study, silakan duduk. Ada 5 kali kebaktian, saya sampaikan rema-rema yang unik dan khusus. Sayangnya setiap ibadah hanya dibatasi 1 jam untuk firman sebelum kebaktian berikutnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tolong kejar ketinggalan Anda. Jangan ketinggalan satupun suara pengembalaan karena pasti kaya raya dengan rema. Ibadah 1 tadi saya sampaikan tentang sikap hati kita yang menentukan berkat kutuk kita. Lalu kemudian nanti ibadah berikutnya, itu dia judulnya Jangan Kehilangan Tuhan. Saya tunjukkan asal kita tidak kehilangan Tuhan, kita bisa kehilangan apapun juga, bahasa Inggrisnya we can retrieve them. Segala sesuatu bisa dipulihkan, kecuali kalau kita kehilangan Tuhan. Mematahkan kutuk seorang imam yang buruk, lalu seorang yang tidak rohani dan seorang nabi sejati, masing-masing tersebut tidak mungkin iseng judulnya begitu. Jangan cari clickbait hari-hari ini. Benar-benar carilah protein-protein sejati dalam firman. Saya yakin pertumbuhan kita akan terjadi lewat suara pengembalaan. Tadi waktu worship, saya terharu sekali. Tuhan nyatakan kepada saya, visi kita temanya tahun 2027. 2026 tentunya kita semua tahu, tunggu akhir tahun saya akan bagikan The Year of Unity and Open Heavens, tahun persatuan dan surga terbuka. Apa artinya nanti tunggu saya jabarkan. Kalau Anda tidak bisa hadir di onsite-nya, online-nya jadi. Tapi tadi saya diterima sesuatu tentang 2027. God is so good, saya tahu Tuhan sangat cinta sama jemaat ini. Jauh-jauh hari Tuhan sudah kasih pewahyuan baru. Tapi nanti saya tidak akan beritahukan dulu, nanti pada waktunya semua indah dan akan diceritakan. Tapi hari ini mari kita belajar dulu di kebaktian sekarang dengan judul Jangan Memaksa Tuhan. Saya tidak akan sediakan 3 poin sederhana seperti biasanya. Anda harus mencatat sendiri rema apa yang Anda terima. Karena itu mari kita buka telinga rohani kita. Tuhan Allah Roh Kudus hendak berbicara. Kita baca dari sebuah kejadian yang memilukan ketika bangsa Israel kalah perang. Meskipun mereka paksa Tuhan ke medan perang bersama mereka, percuma. Kita lihat 1 Samuel pasal 4 ayat 1b sampai ayat 10, saya bacakan semua lebih dahulu. Tabut Tuhan dirampas. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Hazer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Coba katakan 4.000 orang mati. Oke. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Wow, meriah. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang-orang Filistin tersebut sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin. Supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu.
seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Katakan 30.000 orang mati. Oke, kita tidak bahas orang mati, kita bahas orang hidup. Makanya firman ini akan menjadi guiding light, menjadi terang di jalan Anda. Menjelang akhir tahun, mari kita benar-benar bangun hubungan kita lebih sungguh dengan Tuhan. Dan kita akan melihat jebakan-jebakannya di mana. Kebaktian tadi pagi, saya cerita tentang sikap hati. Saya jelaskan hal-hal praktis sampai tepat janji, tepat waktu segala. Mengorangkan Tuhan. Kebaktian sekarang, mari kita membedakan antara kita beriman dan memaksa Tuhan. Karena kita semua pasti punya agenda. Dan Tuhan itu tidak pernah membiarkan, Tuhan itu tidak pernah merampas kebebasan kita. Hanya karena ada ayat atau doa, bukan kehendakku tapi kehendakmu jadi, bukan selalu kehendak Tuhan yang, bukan hanya kehendak Tuhan melulu yang terjadi, Tuhan juga memberikan kepada kita ruang untuk kebutuhan dan keinginan kita. Makanya ada perintah, ada ajaran, mintalah. Mintalah itu inisiatifnya dari kita. Kita menentukan apa yang kita minta. Kalau enggak permintaan itu berarti basa-basi dong atau abal-abal. Berarti ada ruang di mana Tuhan mengindahkan keinginan kita. Di akhir tahun ini mari kita tahu kehendak Tuhan lebih dulu. Sehingga nanti kita jangan sampai berakhir memaksa Tuhan. Padahal kita kira kita sedang beriman. Mari kita lihat sekarang ayat ini cerita tentang bagaimana bangsa Israel kalah perang. Pertama mati 4.000 orang, lalu mati 30.000 orang. Di sini kita akan menyelidiki keseriusan dosa memaksa Tuhan. Orang kalau bebal hati itu tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Ini bukan lagi soal permintaan, ini sudah soal pemberontakan. Makanya itu sebelum kita minta, kita sudah harus punya terlebih dahulu hubungan dengan Tuhan. Mari kita lihat sekarang latar belakangnya supaya kita tahu bahwa kenapa bangsa Israel kesannya memaksa dan kenapa akhirnya mereka kena murka Allah. Ayat 1b ceritanya mulai begini, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Ini di zamannya bangsa Israel memberontak. Ini yang disebut dengan sejarah gelap bangsa Yahudi. Orang Israel saat itu ya di bawah kepemimpinan bukan seorang raja atau presiden, tapi seorang imam besar namanya Eli. Dan imam ini tidak becus memimpin, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau imam dalam satu keluarga nggak benar, kemungkinan kecil anak-anaknya jadi orang benar. Dan kalau pemimpin dalam perusahaan itu nggak betul, banyak korupsi nanti di bawah. Kalau pendeta hidupnya tidak betul alias skandal, maka jemaatnya tak mungkin sehat. Paling ada 1-2, 5 roti 2 ikan. Sisanya semua apel yang masam, dan semua ikan yang busuk. Penting sekali untuk kita tahu bahwa keputusan kita mempengaruhi orang lain. Belum lagi mempengaruhi diri sendiri. Orang Israel maju berperang, salah musimnya. Ini bukan musimnya mereka pergi berperang, ini musimnya cari Tuhan. Harusnya mereka tutup pintu di belakang mereka pergi berperang. Bukannya Tuhan itu tidak mau sertai peperangan mereka. Bahkan ada ayatnya di Zakaria. Tuhan adalah seperti pahlawan yang pergi berperang dengan kita. Dia bersorak-sorai karena kita, dia bertempik sorak karena umatnya. God is ready to go to battle with you. Tuhan selalu siap untuk pergi berperang denganmu, tetapi seringkali sebelum itu terjadi, kita harus bangun dulu mezbah kita yang runtuh. Ini musimnya bangsa Israel harusnya bertobat dan introspeksi, harusnya mereka itu masuk hadirat Allah.
Lebih sering, lebih sungguh, lebih dalam lagi. Karena Tuhan, mereka sedang dalam kondisi tidak baik-baik dengan Tuhan. Nah kalau kondisi kita nggak baik-baik, lalu habis itu punya anak. Makanya itu pernikahan harus kokoh sebelum dikaruniai putra-putri. Kita kondisi nggak baik-baik, kita mau memulai sesuatu yang baru. Mana bisa Tuhan sertai? Itu sama dengan suami istri, hubungannya lagi bermasalah, lalu mereka pergi kencan berdua, honeymoon pun gak jadi. Makan malam romantis juga nanti akan diam-diaman. Those things are alright, semua itu oke. Kalau kita baik-baik saja, orang Israel tidak sedang baik-baik dengan Tuhan. Ini adalah pesan yang sangat tepat untuk saya dengungkan. Di akhir tahun ini sebelum pergantian tahun kita memulai sesuatu yang baru atau kita continue melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan. Ada baiknya akhir tahun ini ada situasi sabat hati. Di mana kita benar-benar datang ke hadirat Allah dan berkata, Lord, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Dan mereka berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Peduli amat orang Filistin di Afek dah, di manalah. Mari kita selidiki, mari kita investigasi lokasi tempat bangsa Israel berkemah ini ada arti profetik di dalamnya. Ebenezer. Coba katakan Ebenezer. Itu artinya sampai di sini Tuhan sudah menyertai. Itu nama bagus. Salah satu musisi kita, pemusik namanya Ebenezer, anaknya Pastor Samuel Handoko. Itu namanya baik sekali, bagus sekali. Artinya sampai di sini Tuhan telah menyertai. Penting loh, jangan selalu minta penyertaan lagi. Di setiap kilometer berapa kita perlu berhenti dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Supaya hati kita diperbarui karena kita semua itu gak ada satupun yang bisa sprint atau lari sekencang-kencangnya jarak panjang. Atlet pun hanya bisa 100 meter, 200 meter, mereka sprint sekuat tenaga. Kalau pakai gaya gitu maraton bisa mati di tengah jalan. Saya senang sekali karena kita itu tiap hari selalu ada posnya dengan Tuhan. Tiap pagi kita saat teduh secara pribadi atau mungkin Anda malam harinya. Orang Kristen tuh pasti diperbaharui setiap seminggu sekali datang ke gereja. Jangan skip gereja. Gereja adalah reuni yang penting supaya kita itu tidak tunggu 7 bulan baru ganti oli. Manusia itu diciptakan supaya setiap hari ke-7 dia istirahat. Istirahat bukan nganggur, istirahat untuk cari Tuhan. Taruh semua kebisinganmu. Kalau memang toko Anda harus buka hari Minggu diharuskan, maka pilihlah. Mungkin ibadah tetap hari Minggu, gereja tidak bisa menyesuaikan dengan semua hari off-nya jemaat. Ya, mungkin Anda Senin istirahat, Minggu ibadah sekali, lalu kembali ke toko lagi, monggo silakan. Tapi selalu harus ada hari ke-7 di mana kita stop dan rehat sebentar. Jangan dipakai untuk hobi dan sebagainya, itu nomor 2. Jalan-jalan segalanya, hari Sabat itu cari Tuhan. Penting ada satu milestone, kayak manusia hidup itu kan juga ada, ya. Tergantung tradisi. Menurut saya tradisi itu bukan kepercayaan. It's okay. Asal tidak ada superstisi di dalamnya. Bayi 1 bulan syukuran. Mau Anda setiap bulan syukuran ya terserah. Ada juga yang sweet 17-an. Kalau di luar negeri malah justru sweet 16 umur 16. Nanti oleh orang tua ya 50 tahun dirayakan. Ya kan nanti umur 70 dirayakan atau ulang tahun pernikahan. Wow, golden anniversary. Manusia selalu cari cara untuk stop dan thanksgiving dulu, bersyukur, berterima kasih. Stop dan berdoa, stop dan memperbaharui komitmennya, bangun kembali, renovasi mezbahnya. It's okay. Ya, ada yang umur 5 tahun anaknya dirayakan, tapi kita setiap tahun dirayakan loh, happy birthday to you. Padahal kita gak dirayakan juga tambah tua. Kenapa sih dirayakan? Karena kita mau orang tersebut merasa dihargai. Bahwa kehadirannya di dunia diinginkan, kelahirannya itu dirayakan. Tuhan kasih kita itu hari ke-7. Kan kita tidak tinggal di Pakistan. Pakistan itu liburnya hari Jumat.
Minggu masuk. Kita di Indonesia, hari Minggu adalah hari merah. Ya sudah, kita jadikan itu ibadah full pagi sampai malam, gak ada alasan orang gak datang ke gereja. Aku baru pulang dari luar kota, kebaktian malam. Aku mau keluar kota, kebaktian pagi dulu. Gak ada alasan. Why? Ebenezer adalah tempat stop. Stop and renew your love. Memperbaharui kasihmu, memperbaharui imanmu dan pengharapanmu. Stop untuk mendengar suara Tuhan. Tapi Ebenezer juga sebuah peringatan. Artinya sampai di sini Tuhan sudah sertai. Berarti dalam hidup kita ada yang namanya batas-batas penyertaan Allah. Jangan cobai Tuhan. Ya, bukan hanya jangan cobai Tuhan. Please jangan nyerempet. Ada batas-batas penyertaan Tuhan. Jangan, don't try your luck. Jangan coba keberuntunganmu. Karena ikut Tuhan itu gak untung-untungan. Kita harus punya knowledge, pengetahuan. Mana batas-batas penyertaannya. Kalau Tuhan berkata jangan jadi pasangan yang tidak sepadan, jangan cari orang dari kepercayaan lain untuk jadi pacar. Jangan coba Tuhan, wong Tuhan sudah bilang jangan. Loh, kalau orang kerja di perusahaan kita, berbagai macam kepercayaan, Bhinneka Tunggal Ika, gak apa-apa. Karena dalam pekerjaan yang utama adalah performanya. Kristen gak tentu lebih bagus loh. Nanti saya jelaskan kalau Kristen itu nyantai, kiranya dia punya kasih karunia. Dia lebih malas dari orang-orang sekuler yang tidak, dia lebih malas daripada orang-orang yang belum percaya. No, tetap dalam profesi kita ada standar. Tapi kalau kita mau kongsian sama orang, terus hanya karena ada pasarnya, ada peluangnya, lalu kita kongsian dengan orang tidak melihat profil portfolio orang itu sesungguhnya, dia itu siapa, percayanya apa, nanti kita akan susah di belakang. Sini maunya doa sama Tuhan, nanti dia datang bawa jimat-jimat. Kan Tuhan sudah bilang jangan jadi pasangan gak sepadan. Ya susah, jangan kau cobai Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberimu batas-batas boundary, hormati itu, jangan kau geser. Jangan kompromi hal-hal yang Tuhan bilang, hati-hati. Berkemah dekat Ebenezer, mereka tidak menghormati batas-batas penyertaan Allah dalam hidup mereka. Mereka berani masuk ke area abu-abu. Ebenezer bukan hanya artinya batas-batas penyertaan Allah, tapi juga di area-area netral. Tahu gak, kayak bayangkan seperti Korea Utara dan Korea Selatan. Itu di tengah-tengah ada satu daerah, ada satu wilayah yang disebut wilayah netral. Masuk ke situ itu bukan milik Korea Korsel, bukan milik Korut. Tapi di situ sudah rawan sekali, apapun bisa terjadi. Di batas itu, jangan kau masuk ke sana. Terlalu bahaya. Keluar dari batas penyertaan Allah, itu namanya kehendak Tuhan, kehendak Allah yang diizinkan. Dia bukan kehendak Tuhan yang sempurna lagi. Tapi kalau kamu maksa, begitulah bahasanya, kalau kamu memaksa aku izinkan. Tapi di area itu sudah bukan lagi wilayah milik Tuhan atau milik setan. You're on your own. Kau berdiri sendiri. Tuhan tidak obligasi menyertai. Tuhan sudah beritahu ini batas penyertaanku atau batas perkenananku. Kata dosa di dalam bahasa Yunani kunonya, bukan melanggar firman. Kata dosa itu meleset dari target Tuhan. Itu seperti orang yang main dart, apa itu yang dilemparkan lalu ke tengah-tengah, terus ada lingkaran di luarnya, lingkaran lagi lebih besar. Dosa itu bukan melanggar firman, itu otomatis pasti terjadi, tapi dosa itu meleset dari tengah, lingkaran tengah itu. Tidak ada orang berdosa itu langsung semalam.
Biasanya dia mulai erosi rohani dan perlahan-lahan dia mulai bergeser dari tengah. Dan Tuhan memperingatkan, Ebenezer itu bukan hanya janji tapi peringatan. Bukan hanya batas-batas perkenanan Tuhan, Ebenezer juga berarti keluar dari batas-batas penyertaan Tuhan itu, kau sudah keluar dari janji dan perjanjian dengan Tuhan. You are on your own. Wilayah itu bukan milik Tuhan, dan wilayah itu bukan milik setan. Tapi biasanya, setan akan mencuri, membunuh, membinasakan. Dia pasti akan culik Anda. Di wilayah itu semua orang yang masuk ke sana cepat lambat diculik sama rencana setan. Ingatlah, kalau Tuhan berkata jangan dilanjutkan. Ebenezer ini suatu peringatan buat saya, buat kita semuanya, untuk kita tahu apa yang Tuhan bilang boleh, apa yang Tuhan bilang jangan, dan jangan kita mencobai yang Maha Kuasa. Kehendak Tuhan itu ada kehendak Tuhan yang sempurna, kejarlah itu. Jangan sampai kita berakhir pada kehendak Tuhan yang diizinkan. Sebentar lagi pasti meleset dan keluar dari kehendak Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam jebakan setan. Ayat 2, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Mereka berhadapan ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. 4.000 orang mati. Ini adalah dampaknya, konsekuensinya dosa kelalaian. Coba katakan dosa kelalaian. You see, Tuhan itu begitu holy, begitu suci. Tidak bisa ada orang berkata, kilaf Tuhan. Nggak bisa. Kita punya tanggung jawab adalah menemukan kehendak Tuhan. Kita semua harus tahu kehendak Allah atas hidup kita meskipun kita nggak tahu yang spesifik itu. Siapa yang akan menikah dengan aku, pasangan hidupku siapa, apa yang di depan nanti. Kita nggak tahu segala sesuatu secara detail, tapi kita sudah harus memilih jalan kita. Kita mau jalan benar atau jalan salah, jalan jujur atau menipu. Kita mau jalan kasih meskipun itu susah atau jalan benci. Ya, kita harus menentukan jalan. Tuhan yang menentukan langkah. Kita yang harus memikirkan jalan kita. Nah, dosa kelalaian itu, karena orang Israel bukan bayi lahir kemarin, mereka punya Taurat di tangan, kalau Anda punya Alkitab di tanganmu, Anda bertanggung jawab bukan untuk menghafalkan seluruhnya, Anda tidak bertanggung jawab bahkan untuk membacanya dalam semalam Kejadian sampai Wahyu nanti asal-asalan, tapi Anda dan saya bertanggung jawab secara pribadi untuk mencari kehendak Allah di dalam halaman-halaman Alkitab ini yang ada di tangan kita. Dan Tuhan mengirim guru-guru untuk membantumu, apalagi gembala-gembala yang memberimu makan. Tapi kita harus ada kemauan untuk mencari kehendak Tuhan, sekalipun kita semua masih belajar untuk mendengar suaranya. Namun disinilah yang disebut dengan usaha iman. Dosa kekilafan itu berakibat mahal. Konsekuensi yang harus mereka tanggung adalah 4.000 ayah dan suami di Israel meninggal dunia. Berapa ribu anak-anak menjadi yatim piatu, berapa ribu wanita menjadi janda. You see, some calamities, beberapa malapetaka yang terjadi atas hidup kita itu benar-benar human error. Tapi celakanya kita kira Tuhan mengutuki kita. Itulah sebabnya semangat doang itu gak baik. Makanya ada ayatnya berbunyi seperti ini. Semangat tanpa pengetahuan, zeal without knowledge is wrong. Semangat saja, tapi tidak dibekali dan tidak disertai dengan pengetahuan yang benar, menjadikan orang Kristen masuk ke dalam berbagai macam malapetaka dan mulut buaya, padahal Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Tidak semua penderitaan kita itu karena kita memikul salib. Memikul salib itu pasti ada bagiannya sendiri dalam kehidupan orang beriman. Wong kita doa aja di depan teman-teman kita kalau kita masih sekolah ya. Anak-anak kita menghadapi yang kayak gitu. Bisa-bisa dihina sama temannya, ditertawakan. Memikul salib itu sudah gak bisa dihindari kalau kita mau hidup benar, kalau kita mau hidup beriman pada Tuhan. Tapi gak semua ternyata penderitaan itu karena salib. Itulah sebabnya orang-orang Kristen harus tahu firman.
Tidak tentu kita harus pergi ke sekolah Alkitab. Percayalah saya dari sekolah teologi. Saya tahu tidak semua siswa teologi takut akan Tuhan. Makanya ada pepatah, seminary could be a cemetery. Kalau kita tidak punya motivasi yang pas, dan kita tidak punya lingkungan pelayanan yang sehat, pergi ke sekolah teologi pun bisa seperti kuburan rohani. Nggak tentu. Tapi dari sini saya melihat dan mengenaskan hari itu, bangsa Israel mati 4.000 orang gara-gara ceroboh. Tidak boleh ceroboh. Tuhan tidak menuntut kita 100% sempurna, profesional segala, enggak. Kita mesti belajar. Gereja bukan tempat untuk orang sempurna yang profesional. Gereja adalah tempat membangkitkan orang dari jemaat. Tapi hari itu no excuse, tidak ada alasan. 4.000 orang mati tidak bisa. Tak terampuni, sungguhan, not forgivable apa yang terjadi hari itu. 4.000 orang ini telah menyerahkan nyawanya secara konyol dan sia-sia. Tahukah waktu kita lalai mengikut Tuhan, banyak orang menderita karena kita. Dan hidup kita pun jadi sia-sia. Ayat 3, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel. Coba dengarkan tua-tua ini ngomong apa. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Stop sebentar di ayat 3a. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Why you're blaming God for your carelessness? Kenapa mereka menyalahkan Tuhan atas kelalaian mereka sendiri? Ini yang terjadi di dalam diri banyak orang Kristen yang kurang kenal jalan Tuhan. Mereka seringkali menyalahkan Tuhan atas sesuatu kebodohan, atas kebodohan mereka sendiri. Kita kadang-kadang gak ngerti. Kita kira Tuhan menentang kita. Kita kira loh Tuhan kok begini ya, lalu habis itu kambing hitamnya nih. Dia gak bisa lihat domba sesat yaitu dirinya. Dia cari kambing hitam di luarnya untuk dikorbankan. Dan seringkali dikorbankan misalnya orang lain. Orang itu gara-gara orang itu aku begini. Bahkan orang jahat. Loh iya ngerti, orang jahat itu utusan setan. Tapi setan gak bisa menjamamu kalau Anda gak buka celah. The fact that rumah kita kemalingan, misalnya, tapi kalau itu karena kecerobohan kita nggak kunci kayak kita pergi berlibur, lalu ternganga di situ, kita tidak kunci baik-baik, lalu kita taruh barang-barang di rumah, barang-barang harga, lalu kerampokan. Betul malingnya harus ditangkap, tapi menurut saya keluarga itu juga harus lebih waspada. Maling ditangkap, masih ada maling lagi yang akan datang. Gampang, buka aja pintunya malam hari. Udah, zaman ini zaman orang lapar. Jadi jangan tangkap malingnya saja. Coba introspeksi kenapa kemalingan terus. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Seringkali yang dikambing hitamkan tiada lain, tiada bukan adalah domba, anak domba Allah. Lalu kata, kenapa ya Tuhan? Aku melayanimu. Kau izinkan ini terjadi. Sometimes itu gak objektif. Betul ada kasus-kasus Ayub, benar-benar dia itu bersih tangannya. Benar-benar bukan salah dia. Kita juga gak bisa menjawab semua pertanyaan mengapa. Mengapa orang baik menderita, mengapa orang jahat bisa happy ya. Ada memang kasus-kasus di mana seperti Ayub. Jangan adili Tuhan dulu, jangan buat konklusi hari ini. Tuhan belum finish with you dan Tuhan belum selesai dengan dunia ini. Tapi kita harus bedakan kasus per kasus. Ada pula kasus-kasus di mana orang tersebut mengalami sesuatu yang buruk bukan karena situasi dalam hidupnya, tapi karena dirinya sendiri. Dan kita bisa pakai Tuhan sebagai sansak kita untuk kita tinjui dalam amarah, kemarahan, dalam kekecewaan. Lalu kita bisa tuding-tuding dan salahkan sesuatu yang sama sekali bukan duduk perkaranya. Misalnya, kenapa aku pelayanan tapi kok aku mengalami kesialan? Loh, pelayanan itu sukacita. We do it for Jesus, bukan karena pamrih kita mau dapat apa. Tetapi misalnya, kalau kita membuat investasi seperti zaman-zaman dulu ada yang investasi bodong. Kita nggak ngomong sama istri,
Kita cuma tergiur dengan nanti return-nya, apa yang dijanjikan kembali. Wah, kita masukkan semua hasil usaha kita, jerih payah kita masuk ke dalamnya. Lalu habis itu raib semua. Kita berkata, kenapa saya pelayanan ini terjadi? Pelayanan itu satu hal, kau lakukan untuk Tuhan, mengembalikan bersyukur kita ini bisa melayani Kristus. Tapi itu tidak membuatmu membuat keputusan bodoh ini. Tidak bisa menggantikan pelayananmu, berkat Tuhan di situ tidak bisa menggantikan, tidak bisa menutupi kesalahan yang kita buat di dunia ini. Karena kita membuat keputusan gegabah, istri pun tidak tahu. Karena Tuhan ajari bahwa suami istri mesti sepakat dalam segala sesuatu, apalagi tahun depan, tahun persatuan. Mesti sepakat dong, jangan sepakat dalam kejahatan. Makanya bertumbuh sama-sama di rumah Tuhan, supaya nuraninya nyala, supaya jadi Priskila dan Aquila, bukan seperti Ananias dan Safira sama-sama nipu Tuhan soal properti itu. Lalu kita buat keputusan, nah disinilah kita kurang introspeksi. Harusnya kita syukuri, kalau ada satu anggota tubuhmu lagi sakit, jangan anggap semuanya sakit. Kalau saya sakit kepala hari ini, jempol kaki saya masih fine saja, gak percaya kalau tanya how are you, dia jawab I'm fine, thank you. Ministry is good kalau kita sudah melakukan yang baik. Tapi di area ini kita perlu belajar untuk lebih mawas diri dan lebih hati-hati. Hanya karena ginjalnya bermasalah bukan berarti paru-parunya bermasalah. Serahkan area hidupmu yang abu-abu itu. Serahkan area hidupmu yang belum dimuridkan sama Kristus itu. Di area itu selalu kita kemalingan soalnya. Kita selalu kecolongan. Di area ini, God never has told you, Tuhan tidak pernah menyuruhmu untuk melakukan sesuatu yang ilegal. Ketika kita dalam masalah, kita tidak bisa berkata, why? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Tuhan gak suruh Anda melakukan perkara-perkara yang ilegal itu. Tuhan gak suruh. Makanya itu kasihan jadi Tuhan, makanya kita jangan jadi Tuhan deh atas hidup kita. Tuhan itu paling gampang disalahkan karena Tuhan gak kelihatan. Dan karena dia maha kuasa, mentang-mentang dia punya segala kuasa, kita seringkali ngambek sama dia. Berkata, kenapa kau gak cuil sebagian kuasa itu untuk bantu aku? Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Salah, harusnya mereka introspeksi, bukan menuduh Tuhan. Marilah kita mengambil dari Silo, saya tunjukkan ya. Tabut perjanjian Tuhan. Mereka berkata, ayo kita ambil yuk. Zaman dulu bukan di Yerusalem, belum ada bait suci gimana, ya. Tapi tabut perjanjian disimpan di sebuah tempat. Ia mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kalau Anda pelajari, mari kita ambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Oh, no. Don't ever do that. Kenapa? Tabut perjanjian itu dulu adalah sebuah perabotan yang paling holy. Zaman itu kan Roh Kudus belum dicurahkan ke semua manusia. Yang boleh masuk ke ruang maha kudus di mana tabut perjanjian itu ditaruh di sana hanyalah imam besar yang dipilih Tuhan. Dan itu pun hanya setahun sekali. Dan yang boleh pegang tabut itu bukan langsung pegang, tapi semua itu nanti akan ada caranya. Itu ada toolnya sendiri untuk masukkan sticknya, tongkatnya, dimasukkan ke lubang, ke cincin-cincin itu yang untuk mengangkat tabut itu yang angkat itu pun tidak langsung jama. Yang boleh angkat tabut itu hanyalah orang Lewi. Gak Lewi gak boleh, harus trik keturunan bapak Lewi anak Yakub. Dan itu pun yang diordain, yang ditabiskan ya, di Israel dan dituangi minyak. Dan di minyak diurapi, berarti hanya orang-orang tertentu. Nggak boleh masuk satu. Dua, nggak boleh goyang perabotan itu. Dan mereka berkata, ayo kita rame-rame ambil yuk perabotan tersebut, tabut perjanjian Tuhan. Supaya ia datang ke tengah-tengah kita. Masuklah tukang-tukang hari itu ke ruang maha suci. Lalu diambil, diangkat, digotong seperti orang gotong sofa. Gini ya, pertanyaan mereka langsung terjawab.
Mengapa Tuhan membuat mereka kalah? Karena mereka tidak pernah respect Tuhan. Kejawab langsung. Mereka demonstrasikan jawabannya. You see, ada satu hal yang saya pelajari di ayat 3 adalah Tuhan tidak pernah digerakkan oleh ketidaktaatan. Tuhan tidak pernah merasa tergerak karena ketidaktaatan kita. Dan waktu Tuhan lihat bangsa Israel udah berontak, malah tambah berontak. Bebal seperti keledai, gak ngerti-ngerti cara Tuhan. Dan mereka menganggap enteng Tuhan. Tuhan dianggap tidak lebih daripada sekedar sebuah jimat. Ayo kita ambil dari Silo perjanjian Tuhan, tabut perjanjian itu, supaya ia datang ke tengah-tengah kita. Ayo culik Tuhan. Kalau kita gak hati-hati, hati kalau gak tahu takut akan Allah, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Fasik itu gak tentu bukan kafir. Fasik itu bisa juga orang Kristen. Kalau zaman dulu fasik itu bisa jadi orang Israel. Karena di luar itu Gentiles, bahasa Inggrisnya itu artinya kafir. Yaitu yang tidak bersunat. Fasik itu bersunat. Dia tahu firman, tahu kebenaran, namun dia tidak melakukannya. Pakai caraku dewe, pakai cara gua, itu orang fasik. Kalau nggak hati-hati, pendeta pun bisa masuk dalam jebakan ini. Karena orang fasik dengan mudah bisa menculik Tuhan. Caranya gimana? Karena Tuhan nggak kelihatan. Culik hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau restui aku, Tuhan pasti restui. Nggak tentu. Tabut perjanjian aja bukan garansi kok. Kasihan hamba-hamba Tuhan yang terjebak. Karena mereka mungkin kurang peka, kurang discerning, kurang membeda-bedakan. Jadi akhirnya bisa diculik oleh orang-orang fasik. Tabut perjanjian itu sudah dirampas sama mereka. Nyok, ini sekarang sama kita. So pastilah Tuhan akan menyertai peperangan kita. Nggak tentu bro, nggak tentu saudaraku. Hamba Tuhan bisa terculik, Tuhan nggak bisa. Hadirat Allah itu begitu sakral. Makanya saya selalu ajarkan pada hamba-hamba Tuhan di GMS. Untuk kita ini hambanya Tuhan sebelum kita itu melayani jemaat, kita itu hambanya Tuhan dulu. We belong to God. We belong to God. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian itu, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Tuhan dianggap sebagai good luck charm atau dianggap sebagai jimat. Hari itu sesuatu yang buruk terjadi, mereka menodai ruang maha suci, masuk tukang-tukang, diangkat gitu mentah-mentah. Ayo sekarang mau gak mau, Tuhan pasti sertai kita. Kenapa? Karena tabut perjanjian ini punya satu histori, sejarahnya sangar. Tabut yang sama, ini bukan replika. Tabut yang sama itu mereka bawa, ini tabut yang sama zamannya Yosua itu loh membelah laut membelah sungai Yordan dan Laut Merah Musa. Ini tabut yang sama, pasti memban. Nggak bisa kita paksa Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meresponi ketika manusia taruh pisau di lehernya dan berkata, you follow me. Dia berkata, try again, coba lagi. Tuhan nggak bisa digituin. Ya, itulah sebabnya kita harus mengerti Tuhan itu holy. Hari itu mereka ambil secara paksa. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Ayat 4. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam. Aduh, ini kalau bahasa Malaysianya alamak. Saya baca begini aja sudah langsung ngeri. Yang bersemayam di atas para keruk. Tapi saya bersyukur sih tabut perjanjian itu sudah punah. Kalau hari ini di perjanjian baru masih ada, waduh itu pasti dijadikan penyembahan berhala. Tapi saya tunjukkan lewat ayat ini, tabut perjanjian itu gak ada gunanya. Kalau Tuhan tidak menyertai. Mau pakai tabut perjanjian itu, mau punya histori sejarah seperti apa, percuma. Jangan taruh imanmu pada sesuatu yang kelihatan. Karena Allahmu itu terpisah dari ciptaannya. Dia bersatu dengan ciptaannya karena kasih. Tapi dia terpisah artinya, aku bukan semua itu. Kalau Tuhan memakai tangan seseorang hari ini untuk menyembuhkanmu, bukan berarti tangan itu adalah berhalamu. Tuhan bisa pakai apapun juga, tapi sembahlah Tuhan Allah yang hidup. Jangan taruh imanmu pada apa-apa yang sifatnya jasmani. Tuhan bisa pakai kita, tapi jangan kita bangga setelah kita dipakainya. Kalau Tuhan bisa pakai kita hari ini, semua kasih karunia, rendah hatilah supaya dipakai Tuhan lagi esok hari. You see, God's glory, Tuhan punya kemuliaan tidak di-share sama manusia.
Kemuliaan Allah tidak di-share sama patung, tidak di-share sama tangan hamba Tuhan, tidak di-share sama apapun juga. Bahkan tidak di-share sama gereja. Gereja ini kalau Tuhan tidak hadir di sini, kalau kita tidak beritakan firman dan kebenaran lagi, kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh dari dosa kita, ini pun akan menjadi monumen, bukan menjadi kegerakan lagi. You see, God is with somebody. Tuhan bersama dengan orang itu, karena orang itu karib, karena dia takut akan Allah, karena dia bergaul dengan Tuhan. Dari sini kita pelajari sesuatu yang sangat luar biasa, even tabut perjanjian, tidak bisa memaksa Tuhan. Tapi saya bersyukur prabot itu hilang. Kalau perabotan tidak hilang hari ini pasti akan dicari. Jadi nggak usahlah lihat yang gitu-gitu. Yang misalnya kalau di media hari ini, wah tabut perjanjian kemungkinan ada di Ethiopia. Kemungkinan mana? So what? Sekalipun kalau ditemukan di Ethiopia atau di mana lah, di tanah perjanjian di mana, saya juga nggak akan kesana cari. Wong Yesus sudah ada di dalam diriku. Yesus bukan mebel, katakan kanan kirinya, Yesus bukan mebel. Yesus bahkan bukan altar. Makanya itu jangan taruh altar apa-apa di rumahmu. Altar satu-satunya yang bisa kau punya terserah, setiap orang kan beda. Mungkin meja, kursimu yang simple aja dengan Alkitab di sana dan Roh Kudus di dalammu. Udah itu altarmu. Alkitab pun jangan kau berhalakan, ditaruh di situ kaca lalu habis disembayangi, jangan lakukan. Karena Alkitab hanya buku, firman di dalamnya tertulis itu yang kekal. Setan tidak takut dengan salib yang ada di tanganmu termasuk Dracula. Setan takut pada salib yang ada di hidupmu. Firman yang kau lakukan itu yang membuat setan bergetar ketika kita berkata dalam nama Yesus keluar. Setan tahu bahwa orang ini melakukan firman, itu yang dia takuti. Don't place your faith on anything physical. Jangan letakkan imanmu pada apapun yang sifatnya jasmani. Apalagi money, uang. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam, tak kasih bocoran. Kalah mereka perangnya. Mau 1000, semua pendeta di seluruh dunia itu dukung bisnismu. Kalau Anda tidak benar sama Tuhan, bisnismu juga tidak akan ada Tuhan di dalamnya penyertaan. Mau semua pendeta buka dengan doa, percuma. Malah justru pendeta yang bagus tidak akan mau mendoakan kerjaan seseorang kalau dia tahu yang perlu beres dulu adalah hidupnya. Tidak akan mau. Justru kita menjadi hamba Tuhan benar harus tahu. Harus tahu hatinya Tuhan dulu sebelum kita melayani hati manusia. Coba lihat di sini ayat 4b, kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Tuhan. Aduh, ini dua orang anak pendeta Eli, namanya Hofni dan Pinehas. Punya anak jangan kasih nama itu. Selain aneh, tapi punya konotasi yang buruk. Mereka ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Mereka yang dipakai untuk pergi berperang oleh orang-orang fasik ini dan memimpin di depan. Dan mereka yang angkat tabut perjanjian, mereka memang orang Lewi. Tapi mereka hidupnya nggak benar. Kalau kita lihat biografi mereka itu punya skandal dengan wanita dalam pelayanan. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan di bait Allah. Gila enggak? Orang dunia aja bisa respect tempat-tempat agama. Tapi Hofni, Pinehas, anak-anak Eli dengan leluasa melakukan kejahatannya. Dan juga mengambil dari persembahan dan sebagainya. Wah, ngeri sekali. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Israel kasihan. Coba katakan Israel kasihan. Karena dipimpin, enggak usah diikuti lagi ya. Israel kasihan karena dipimpin oleh dua orang imam yang sudah ditolak Tuhan. Kasihanlah keluarga yang dipimpin oleh seorang ayah yang tidak berkenan pada Allah. Kasihanlah sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang bos yang menantang Tuhan. Kasihanlah pelayanan yang dipimpin oleh pendeta-pendeta yang sudah tidak berjalan dengan Tuhan. Masih ada enggak orang benar di dalam kasus seperti ini? 5 roti 2 ikan. Saya percaya ada satu kata dalam bahasa Inggrisnya, remnant. Remnant itu artinya orang-orang yang disisakan oleh Tuhan. Selalu akan ada. Tuhan itu setia dalam setiap konteks hidup manusia. Tuhan selalu meninggalkan suatu benih terakhir untuk kemuliaannya. Pasti ada 5 roti 2 ikan. Di dalam situasi buruk misalnya seorang pendeta skandal, atau seorang bos, seorang pemilik usaha,
atau pemimpin usaha yang sangat-sangat tidak takut akan Tuhan, atau seorang ayah yang hidup di dalam dosa yang disengaja, selalu akan ada 5 roti 2 ikan. Tetapi kalau ayah itu berkenan, kalau bos itu takut akan Tuhan, kalau pendeta itu bukan hanya diterima tapi diurapi oleh Tuhan, di bawahnya bukan 5 roti 2 ikan, bukan remnan, di bawahnya itu 5.000 orang makan. Bedanya antara UMR, minimalis, dengan maksimum, di sini imam yang takut akan Tuhan. Ini akan memaksimalkan. Dalam pemaksimalan kasih karunia Allah di bawahnya, mesti masih akan ada Ananias dan Safira di dalamnya. Yesus aja 12 ada Yudas. Tapi kalau yang mimpin 12 orang itu Yudas, paling sisa 1 murid yang seperti Yesus. Saya ajak mikir sedikit. Paham ya maksudnya Bapak Ibu Saudara? Bedanya maksimum dengan minimal. Bedanya di imam. Jadilah imam yang benar, tahun depan keputusan kita itu sangat mempengaruhi orang lain. Aduh, Hofni dan Pinehas. What do you think you're doing? Ini kan kita sama-sama profesi pendeta. Waktu saya baca begitu saya sedih dan berkata, aduh Hofni. Hofni ya, nikam ya. Ngapain kamu? Gak takut tak kamu sama Tuhan? Inilah penjahat sesungguhnya. Bahasa Inggrisnya the culprits we found. Inilah kancilnya, kita tahu sekarang. You see, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jangan kejar berkat, ingat tanggung jawabmu, bawa ke kaki Tuhan. Next year, be a good leader. Jadilah pemimpin yang baik, amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tidak minta macam-macam, kita jangan minta rezeki. Malah justru kita harus tahan, berikan pada kami rezeki kami yang secukupnya. Enough Tuhan. Jangan minta lebih sebelum Anda bisa mengelola yang ada. 5 roti 2 ikanmu kelola dengan baik, keluargamu. Kelola dengan baik, kalau Anda CGL, CG-nya, kalau Anda di atasnya, coach-nya, CG-CG di bawah Anda. Pastikan orang-orangnya sehat. Ya, kita bukan mengejar angka, tapi yang kita kejar adalah perkenanan Allah. Angka nanti akan Tuhan tambahkan. Amin Bapak Ibu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Bapak Ibu, ayat 5 ini kita simak. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke kemah, orang Israel bangkit semangatnya. You see, saya bersyukur di gereja kita memuji Tuhan dengan ekspresi. Wah, kita melompat-lompat segalanya. Saya juga sama. Saya kalau bisa lompat lebih tinggi, saya lompat lebih tinggi. Cuman sekarang bukan before 30. Ekspresi jangan mati. Jangan kita percaya orang yang berkata yang penting pokoknya hanya hatinya. Yang benar aja. Sama pacar aja gak cuma hatinya, kita harus ekspresikan I love you, aku cinta padamu. Sama Tuhan apalagi. Kok kalah kita sama hewan piaraan anjing contohnya. Anjing-anjing piaraan di rumah kami. Kalau saya datang itu, sudah. Apa itu namanya itu, ekornya sudah sampai, dia sudah tidak berhenti di ekor, sudah setengah badan sudah ikut goyang. Anjing kecil, anjing besar. Saya kira Tuhan ciptakan mereka itu untuk ingatkan manusia gimana kita harus mengeluhkan, adore atau kita mengagungkan Tuhan. Yang gitu di video yang gini. Nanti viral. Saya nggak berkata ekspresi tidak penting. Tapi ekspresi yang tidak dibekali dengan pertobatan sesungguhnya, itu nanti ujungnya tidak ada kuasa. Anda lihat di sini ayat 5, kedengaran seperti sebuah ibadah dalam gereja. Coba lihat ya, segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke kemah. Bersoraklah seluruh Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Ini yang disebut revival without repentance. Ini namanya kebangunan rohani, KKR tanpa pertobatan. Wow, itu sampai orang itu sampai bergetar, tapi getarnya bukan karena suara Allah didengungkan, tapi karena suara mereka yang keras. Apa itu namanya? Kalau sampai lampu pecah, atau sampai goyang tempatnya, karena mereka semua melompat bersama. Di sini yang saya sebut
a church service, a church time without real true changes of heart. Ini yang disebut gereja yang nampak luarnya melakukan ibadahnya tapi memungkiri kekuatannya. Kekuatan ibadah kita itu perubahan hidup, Bapak Ibu. Church is not a show. Church is not a show. Karena itu kita harus mengerti kenapa kita bergereja. Kita bergereja garis bawahi. Anda ingat, ini jadi DNA kita bergereja. Ini bukan visi gereja kita, tapi ini jadi DNA. Kita bergereja, listen, supaya hidup kita berubah. Takaran sesungguhnya bukan suara kita sekeras apa, tangan kita setinggi apa, tapi perubahan hidup kita. Itu yang Tuhan cari di dalam ibadah kita. Itu yang Tuhan cari. Hari itu mereka bukannya mencari perkenanan Allah, mereka bertobat. Mereka barusan aja menjara tabut perjanjian perabotan yang paling mulia. Mereka pegang tangan itu dengan tangan tukang-tukang, dibawa langsung begitu aja mentah-mentah. Tanpa semua manual yang Tuhan sudah tunjukkan. Gak pernah respect dengan Tuhan dan mereka gak sungkan. Lalu mereka kira kali ini Tuhan pasti akan nurut. Kenapa? Karena Tuhan sudah kami culik bersama dengan kami. Kita lihat sekarang ayat 8. Celakalah kita. Kelihatannya kayak ada penyertaan. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Orang Filistin ketakutan. Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Tuhan itu punya reputasi. Dan waktu mereka melihat dari jauh, intel-intel mereka menemukan info ini. Tabut perjanjian sampai di kemah, makanya tadi tanah bergetar karena sorak-sorai mereka. Gemetarlah orang Filistin karena mereka takut sama Tuhan. Just because Satan fears God doesn't mean he fears you. Hanya karena setan takut sama Tuhan, bukan berarti setan takut sama kita. Kita ini tidak ada satupun yang sakti, percayalah, saya juga enggak. Kita hanya berkuasa ketika kita sepakat dengan yang maha kuasa. Dan sepakat itu bukan lewat mulut kita, tapi lewat kehidupan kita. Disitulah ada kuasa sejati dan sesungguhnya. Hari itu mereka takut, tapi bangsa Israel jadi pede. Bukan persekutuan doa. Jadi percaya diri. Waktu kita lihat mujizat pertama, jangan kau bahagia. Karena kemenangan yang sesungguhnya tidak terjadi di step 1. Tapi di langkah terakhir. Ikut Tuhan itu jangan hanya melihat yang di permukaan. Mereka waktu melihat, bangsa Israel melihat orang Filistinnya gemetar, mereka tambah percaya diri. Makanya itu ada orang yang hidupnya gak berkenan, tetap ada berkat Tuhan. Tahun-tahun pertama. Lihat ini berkat Tuhan. Don't be happy yet, my brother. Don't be happy yet. Kalau kita hari ini punya uang, punya segalanya, tapi hidup kita gak keruan, istri 2. Kalau kita hari ini bisnis apapun berhasil contohnya ya, pakai bahasa marketplace, tapi kita gebukin istri. Kalau kita hari ini seolah-olah semua pekerjaan bisnis kita berkembang, bahkan bisnis-bisnis yang baru, tapi kita tidak takut akan Tuhan. Hidup kita melanggar firman. Kita masih kecanduan barang-barang terlarang, atau pornografi, atau kecanduan sesuatu hal-hal yang lain. Lihat ini, pelayananku berkembang luar biasa, padahal diam-diam di belakang, saya masih ngerokok, saya cerutuan, saya vaping. Buktinya lihat ini, look at the result. You see early results, don't speak of God's favor. Hasil awal tidak membuktikan perkenanan. Makanya itu perkenanan Tuhan tidak ada hubungannya dengan buktinya aku kaya. Enggak ada hubungannya. Dengan berkat materi dulu. Berkat materi itu Tuhan beri. Hujan itu tidak hanya turun ke atas kepala orang fasik. Orang benar pun semua hujan itu akan turun ke kepala mereka. Semua basah. God gives his blessing. Bahkan kalau kita lihat di safari. Safari maksud saya itu safari di Afrika. Bukan yang di kerangkeng. Semua hewan Tuhan tidak pilih kasih, semua dikasih berkat, kasih daging, semua dikasih makanannya. Tapi Tuhan punya berkat itu dari kemurahannya. Persekutuan dengan Tuhan itu hanya kepada orang yang Dia kenal. Jangan kejar berkat. Sebab berkat itu memang ada. Tapi pemberi berkat itu loh, jadikan temanmu itu segala sesuatu. Saya tidak pernah iri dengan berkat orang lain, orang punya ini, orang enggak tentu. Enggak tentu Tuhan berkenan sama dia.
Kalau Anda dan saya mau nilai pohon itu dari buahnya. Buahnya itu bukan hasil bisnisnya. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kejujuran, semua kelemah lembutan, takut akan Tuhan. Itu. Jadi orang Kristen itu harus mulai dari dalam. Pada waktu mereka melihat hasil awal, mereka berbesar hati, hatinya berbunga-bunga. Padahal barusan mereka menjarah hadirat Allah. Aduh ampun Hofni, ampun Pinehas. Kau jarah hadirat Tuhan. Orang Filistin ketakutan. Dan mereka, iya kan? Mereka GR dulu. Kuatkan hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, kata orang Filistin. Tapi ternyata rasa takut mereka berubah menjadi kemenangan orang-orang Filistin. Kuatkan hatimu, mereka berkata satu sama lain. Berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan jadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Orang-orang yang tidak punya Allah, mereka hanya bisa mengandalkan satu sama lain. Mereka tidak punya Tuhan, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka dan kehebatan mereka. Mereka berkata, guys, jangan takut. Tidak tahu siapa di antara orang Filistin itu. Bukan dihinggapi Roh Kudus. Tapi sekedar hanyalah sebuah rasa percaya diri. Mereka berkata, ayo berlakulah seperti laki-laki. Kita akan kalahkan mereka. Peduli amat mereka kalau punya Tuhan. Kita akan lawan. Dan kalau kayak gitu ya, di ayat 9, kalau saya jadi Tuhan, saya sudah bertahan. Karena kenapa? Kalau bangsa Israel kalah, nama aku keseret. Nama saya keseret. Benar-benar Tuhan di posisi yang sulit nih. Kenapa? Saya diculik, saya harus tunjukkan sama mereka yang menculik saya. Saya tidak bicara dengan teroris. Saya tidak dialog, saya tidak negosiasi. Tapi sebaliknya, kalau sampai ku biarkan umatku sendiri kalah, yang malu siapa? Saya yang malu. Dilema. Tapi di sini kita tahu kemuliaan Allah. Dia tidak peduli namanya dicoreng orang. Mereka kalah. Tuhan tidak sertai mereka. Di dunia ini sekarang orang yang menghina orang Kristen banyak. Gereja, pendeta banyak. You see, you must understand one thing, God stands alone. Kalau ada seorang hamba Tuhan berdosa, anak Tuhan berdosa, Tuhan tidak akan lindungi dia. Perlindungan Tuhan bukan bagi orang berdosa, tapi bagi orang berdosa yang bertobat. Apalagi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan izinkan itu terekspos. Meskipun dalam mengekspos itu, tangan Tuhan yang membukanya. Seperti Ananias Safira. Tuhan akhirnya akan dicerca oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kekristenan akan jadi busuk segalanya. You see, yang ini Tuhan hakimi. Yang membusukkan Tuhan akan hakimi juga. Semua akan ketemu sama Tuhan di akhirat. That's your God. You never own Him. You can never own Him. Kita tidak bisa memiliki Dia. Kita hanya bisa mengabdi sama Dia. Saya ngomong begini dengan tujuan supaya nanti waktu Anda masuk tahun baru, kita itu tahu posisi, supaya kita jalan dalam perkenanan Tuhan. Dan kita tidak mengulangi kesalahan orang Israel. Dan ternyata ketika bangsa Filistin mulai berkata, nggak apa-apa, mereka punya Tuhan, kita lawan. Seperti Viking itu, gitu ya. Itu kan monyet. Ya kayak gitulah, kayak gorila mereka, Tuhan itu pasti sakit hati. Aduh, itu seperti mengizinkan anaknya sendiri dihukum oleh musuh keluarga mereka. Kalau anak kita salah, jangan bela. Sekalipun dia dihukum oleh orang-orang yang akan mentertawakan kita, jangan dibela, biarin. Dan Tuhan hari itu membiarkan namanya diinjak-injak. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur berapa? 30.000 orang pasukan berjalan kaki, Saban. Tadi waktu dalam dosa kelalaian mereka mati 4.000. Dalam dosa memaksa Tuhan mereka mati 30.000. Now you know God is glorious, don't you? Waktu dipaksa 30.000 tewas. Waktu mereka lalai 4.000. Harganya lebih mahal kalau maksa Tuhan. Tuhan tidak bisa diculik. Tapi singkat cerita ya, nanti lain kali aja saya bahas. Gimana pada waktu Tuhan akhirnya dirampas tabut perjanjian itu, ditaruh di kuil Dagon. Lucu, Tuhan caca itu berhalanya. Tanpa tangan Israel. Dicaca itu. Hari pertama kepalanya decapitated, penggal. Itu patung Dagon itu terlempar kepalanya berapa meter. Lalu kemudian diangkat lagi, satu ruangan, satu kamar. Tuhan sama setan disuruh satu kamar. Dicaca sama Tuhan.
dagonnya, tangan semuanya dipenggal. Mereka ketakutan dan mereka kena kanker tumor semua, Anda baca itu. Sampai mereka gemetar, tidak tahu caranya gimana, dikirimkan lewat lembu, disuruh jalan sendiri tuh lembu. Sampai masuk ke teritori Israel. Orang Filistin 5 kota itu ketakutan semua. Mereka tahu bahwa, oh ternyata umat Tuhan bisa begitu. Tuhannya beda. Tuhan itu tidak pernah kalah. Amatlah besar kekalahan dari pihak Israel, 30.000 orang pasukan. Lagi pula tabut Allah dirampas. Dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Hofni dan Pinehas tewas. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, sering ada satu ayat nanti. One day I will teach you hopefully. Dosa yang mendatangkan maut, itu apa? Saya tidak akan mengajarkan yang cuman baik-baik saja di gereja. Karena gereja kita bukan soal hura-hura. Gereja kita mau sesuatu yang nyata. Karena itu sampai Tuhan datang di gereja ini, dari waktu ke waktu saya pasti dengungkan repentance, pertobatan. Selama gereja masih diisi dengan orang-orang berdosa, dan kita masih tinggal dalam daging Adam dan Hawa, pesan tentang pertobatan harus disampaikan. Mungkin ini tidak nyaman buat beberapa. Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi seperti orang Israel yang berkata, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Sesungguhnya yang membuat mereka terpukul kalah adalah adanya area-area pemberontakan di dalam diri mereka yang tidak mau dibentuk Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus sebelum tutup tahun ini, ada area tertentu dalam hidupmu, setiap orang beda areanya, yang kita tidak mau serahkan ke Tuhan. Ada area tertentu, sebagian orang superstisinya, masih dipegang terus. Sebagian orang ada altar penyembahan sungguhan. Sampai sekarang masih Tuhan dibuat satu kamar dengan Dagon. Ada loh di sini. Saya ngomong gini bukan dengan informasi tapi dengan pengetahuan Allah. Saya tidak tahu siapa, lebih baik Tuhan jangan singkapkan supaya tidak permalukan. Tetapi ada. Ada juga di area tertentu, di area seks, kehidupan seks dia masih gak benar. Ada juga di area bisnisnya, praktek-prakteknya. Bapak Ibu Saudara, please, ada area-area itu yang membuat Tuhan akan tidak pernah menyertaimu. Area-area itu kau serahkan, sebab Tuhan tidak bisa dipermainkan. Bapak Ibu Saudara, area-area tersebut Tuhan menunggu untuk kau serahkan kepadanya. Tuhan tidak bisa menyertai hidupmu, bukan tunggu kau sempurna. Tuhan tidak bisa menyertai kita kalau kita masih simpan dosa yang disengaja. Give that up to God. Give it up. Kalau tidak semua ibadah kita itu akan percuma. Menjadi suatu suara keramaian tapi tidak ada kuasa di baliknya. Tuhan mau sesuatu yang real dipersembahkan. Area mana di dalam hidup kita yang kita harus persembahkan ke Tuhan sebelum akhir tahun ini. Dan kita berubah tahun depan, tidak lagi mengulangi. Tapi kabar baiknya, ada satu yang disebut dosa mendatangkan maut. Katakan dosa mendatangkan maut. Ini dilakukan oleh Eli, anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas. So don't worry. Sebagian besar dari dosa yang mendatangkan maut yang ditulis di surat Paulus, bukanlah dosa yang dilakukan jemaat. Tapi dosa yang dilakukan oleh pendeta. So don't worry. Kategori ini sedikit sekali jemaat masuk di dalamnya. Sebagian besar adalah hamba-hamba Tuhan. Doakan setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya dari gereja kita, juga kita doakan semuanya yang ada di luar sana. Supaya kita semua menjadi imam-imam yang baik dan takut akan Tuhan. Menjadi teladan bagi imam-imam yang lainnya. Itu jemaat, suami-suami, kepala keluarga, kepala perusahaan dan sebagainya. Amin Bapak Ibu. Saya tunjukkan terakhir dengan ini saya selesai. Mau tahu nggak alasannya Israel kalah? Saya kasih tambahan, bukan hanya soal jangan memaksa. Mau tahu nggak 3 alasan kenapa Israel kalah? Gini ya, kita harus belajar dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka kalau kerja, mereka kalau banting tulang, kalau mereka berjuang, itu mereka tidak mikir Tuhan-Tuhanan. Negara-negara yang sekuler, mereka mati-matian. Coba lihat orang Jepang, etika kerjanya. Memang betul, kalau kita lihat dari kacamata sudut pandang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sialah. Seperti yang saya katakan, Jepang itu orangnya itu, etos kerjanya itu tinggi, luar biasa. Sudahlah kalau dikerjakan di Jepang, itu standarnya Pyeongchun atau standarnya itu sudah very high. Very high. Tapi kalau Tuhan tidak berkati ya, percuma kau ngelembur sampai malam-malam loh. Kita lihat akhirnya sekarang, ya secara negara, kelihatan seperti tidak ada berkat Tuhan. Kalau kita lihat secara sekuler ya, apa yang terjadi di sana, where is the money? Kalau kita mau bicara tentang rezeki, I don't think Jepang is economically sungguh-sungguh growing, sungguh-sungguh bertumbuh, sungguh-sungguh mengalami revival secara ekonomi. Enggak. Padahal kalau Anda lihat satu-satu, manpowernya wow, aduhai. Oke?
Dari sisi itu kita lihat berkat Tuhan, dari kacamata kerohanian kita melihat bahwa memang sia-sia orang kalau berjuang tanpa Tuhan. Tapi dari sisi ini, coba adopsi mata sekuler sedikit. Mereka sungguh-sungguh kalau kerja. Sampai detil. Orang Filistin tahu mereka tidak punya Tuhan. Jadi mereka terpaksa harus perang mati-matian. Mereka mati-matian perang seperti orang putus asa. Guys, kita pasti kalah, gitulah. Tapi we're not going down without blood. Kita tidak akan dikalahkan tanpa darah. Mungkin kita mati semuanya binasa, tapi kita akan bawa beberapa bangsa Israel mati bersama dengan kita. Cukup ngeri, cukup radikal. Hati-hati, jangan kau lawan orang gila, jangan kau lawan orang putus asa. Kalau orang putus asa kau lawan, dia nggak takut kehilangan apa-apa. Dia sudah kehilangan segala sesuatu di depan. Kalau sama orang kayak gitu, jangan kau lawan. Dulu waktu saya belajar bela diri, waktu saya belum bertobat, terima Tuhan. Saya diberitahu sama guru saya, sensei saya diberitahu, Philip kamu ingat, kalau setiap kali kamu menghadapi orang kuat, orang tinggi, orang besar, kamu jangan takut. Tapi kalau kamu menghadapi orang ini, kamu lari. Apa? Dia bilang, sensei, orang gila. Tidak rasa sakit. Kamu menghadapi orang yang nothing tulus. Dia tahu hari itu dia mati. He's gonna bring you with him. Percuma. Karena orang itu tidak bisa kau taklukkan, lebih baik kamu pergi aja. Orang Filistin mengerikan hari itu. Mereka tahu mereka akan mati. Mereka kira mereka mati. Tabut perjanjian. Mereka lihat tabut perjanjian, mati gua. Oke? Dan dia berkata, kalau gitu, you gonna die with me. Bekerjalah seolah-olah tidak ada Tuhan dalam hidupmu. Ini orang Kristen kelemahannya di sini. Sedangkan orang Israel mau tahu kenapa kalah? Karena mereka santai. Ada tabut perjanjian. Orang Israel nyantai karena percaya Tuhan di pihak mereka. Padahal enggak gitu, karena Tuhan sudah meninggalkan mereka. Mereka rasa santai, tenang. Orang Kristen punya etos kerja jadi lemah. Kenapa? Ada kasih karunia, ada pengampunan. Ada pengampunan. Tenang, ada berkat Tuhan. Ada mujizat. Sehingga kita santai saja. Tuhan menerima kita apa adanya. Bahkan ada lagunya. Apa adanya, bahkan apa adanya. Ketemulah ini dua orang. Yang satu udah putus asa, I'm gonna die today. Yang satu lagi santai kipas-kipas. Dan berkata, aku menang hari ini. Jeder. Samban mati di sisi umat Tuhan. Mau tahu alasan sesungguhnya bukan karena mentalitas mereka. Alasan sesungguhnya ini Bapak Ibu. Tuhan tidak menyertai bangsa Israel. That's the real reason behind their defeat atau kekalahan mereka. Saya berdoa pada akhirnya dari firman yang saya bagikan ini, supaya hidup Anda disertai oleh Tuhan. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Itu lagu yang kalau Tuhan enggak nyertai, aku enggak akan pergi sendiri. Gimana itu lagunya? Bila engkau tak besertaku. That's right. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan. Kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku. Ku tak mau berjalan Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Menjelang tahun depan, ini doa kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan. Kemuliaan-Mu.
Saya ingin ajak Anda untuk berlutut dengan saya untuk menyanyikan lagu ini. Kecuali beberapa orang tua mungkin tidak memungkinkan untuk berlutut atau beberapa dengan kondisi fisik tertentu. Altar call tidak saya berikan di siang hari ini atau hari ini. Tapi saya ajak kita semua altar call di mana kita berada dengan berlutut di hadapan Allah. Minta penyertanya, will you? Kecuali yang tidak bisa, nggak apa-apa, jangan paksa ya. Orang-orang tua khususnya ya. Anda bisa menghadap depan, Anda bisa menghadap belakang, yang di kursi-kursi gitu, terserah Anda mana yang nyaman. Tuhan, kami serahkan hidup kami dan seluruh area hidup kami kepadamu. Forgive us di area kompromi, kami seringkali kecolongan di situ. Setiap individu pribadi, Tuhan operasi. Pasti Roh Kudus sangat pribadi dengan masing-masing. Bapak Ibu, tenangkan hati, dengarkan suaranya. Di area itu serahkan ke Tuhan. Belajar percaya bahwa Tuhan yang benar dan Tuhan punya sesuatu yang lebih baik dalam hidupmu. Jangan ada berhala dalam hatimu. Di penghujung tahun, memasuki tahun depan. Minta penyertaan Tuhan yang natural alami terjadi. Tidak perlu terjadi paksaan. Tuhan dengan senang hati menyertai His bride atau mempelainya. Dengan senang hati Tuhan menyertai anak-anaknya. Mintalah penyertaan Tuhan itu, jangan jalan sendiri. Baik di bisnismu, di pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, dan di dalam pelayananmu. Mari kita undang Tuhan, hanya dengan hati kayak gini, sorak-sorai kita didengarkan. Hanya dengan hati seperti ini, ya Tuhan akan hadir di sebuah tempat. Makasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, thank you Jesus. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih sekarunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemurahan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tuhan, berjalanlah bersama dengan jemaat ini. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan. Mari kita masing-masing bersekutu dengan Roh Kudus. Ora maya rolaya se, iara lamaya sonara maya so, iara lamaya sanara namo, iara lamaya se, iara lamaya sonara namo, iara lamaya sanara, iara lamaya sande. Bawalah kata-kata pertobatan. Jikalau ada orang yang salah di area tertentu, menyalahi Tuhan dan melanggar firman-Nya secara sengaja, cepat minta maaf ampun sama Tuhan Yesus. Roh Kudus akan membasuhmu, akan
hamba berdoa syafaat untuk jemaat satu persatu. Ya Tuhan Yesus, tuntun hidup mereka ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Dan setelah itu tuntunlah masing-masing mereka ke air tenang-Mu dan rumput hijau-Mu. I bless this church dan setiap anggotanya, anggota keluarga ini. Aku berdoa supaya hidup mereka senantiasa berkenan. Penghujung tahun ini harus beres-beres dengan Tuhan. Hal-hal yang mungkin perlu dibereskan. Kasih mereka iman, kekuatan iman untuk berani ya Tuhan Yesus mengalami perubahan. Thank you ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri.